pagi semuanya ya. Semoga kita keberi kesehatan jasmani dan rohani lah untuk kita semua ya. Jadi untuk kali ini ya kita membahas mengenai tanaman invasif ya, spesies invasif ya. Apa itu spesies invasif? Itu ialah tanaman yang bisa berkembang biak atau tumbuh di luar habitatnya. Jadi tanaman itu bisa berkembang ya. Misalkan untuk di tanah ini ya dia bisa hidup gitu. Jadi memang tanaman ini tidak tahulah ya apakah menguntungkan atau tidak gitu. Jadi simak aja videonya ya, jangan lupa skip ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan pernah skip lah untuk masalah pengetahuan tentang kelapa sawit ya. Jadi itu aja lah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan lagi lah ya, sehat semuanya ya. Intinya pengetahuan itu lebih penting ya, ilmu itu lebih penting. Jadi saya pun selama ini ya cari-cari itulah ya, konten supaya kalian bisa memahami apa yang saya bicarakan nanti gitu. Di konten-konten yang bermanfaat lah bagi kalian semua ya, konten-konten yang bisa menguntungkan kalian. Jadi saya pun kalau misalkan bermanfaat atau gimana ya tetap saya share ya. Kalau misalkan menurut saya itu ya biasa-biasa aja atau gimana ya tetap, kalau yang ingin videonya ya saya share. Kalau misalkan yang tidak ya enggak apa-apalah ya gitu. Jadi semoga sehat selalu ya, amin, mantap. Jadi untuk spesies invasif itu tidak berupa tumbuhan ya, tetapi juga termasuk hewan juga, mikroorganisme. Jadi bukan hanya tumbuhan juga ya untuk tanaman invasif di perkebunan kelapa sawit. Untuk jenis tumbuhan invasif ya, dia seperti gulma ya, golongan gulma ya, yang dimana termasuk ya yang tumbuh di areal perkebunan kelapa sawit. Jadi banyak sekali ya untuk tanaman invasif ya yang di luar habitatnya. Jadi bisa hidup di luar habitatnya gitu. Jadi untuk ya beberapa jenis ya untuk tanaman invasif itu ya yang bisa dia kan bersifat gulma ya, kita bisa manfaatkan juga ya, menguntungkan juga di perkebunan kelapa sawit. Contohnya seperti ya mekania ya. Kalau kita biarkan lama-kelamaan ya dia melilit ke pohon kelapa sawit lah. Jadi bisa menyebabkan kematian juga untuk itu. Jadi yang sifat menguntungkannya contohnya seperti menjaga kelembapan tanah ya. Di intinya kita lakukan aja lah perawatannya ya, seperti itu aja, kita lakukan perawatannya, jangan sampai dia ibaratnya melilit ke pokok kelapa sawit. Tanaman invasif ini juga ya memberi sumber unsur hara juga ya. Jadi seperti itu, atau sumber pemberian untuk sumber bahan organik juga ya. Jadi gulma ini ya bisa bermanfaat juga bagi tanaman perkebunan kita, serta juga berperan penting ya untuk fiksasi unsur haranya. Jadi berperan penting juga ya memberikan unsur hara pada tanaman seperti itu. Ada beberapa jenis ya untuk tanaman invasif itu, jadi kita tampilkan aja ya untuk jenis-jenisnya seperti apa ya. Jadi saya ada seperti melastoma apa ya, seperti itu, seperti solanum ya, torfum ya. Jadi seperti itu juga. Ada juga ya mimosa ya. Jadi yang kita ketahui aja lah ya dulu ya itu banyak ya, bahasa latinnya cukup sulit juga untuk menghafalnya ya. Jadi seperti pistia juga ya yang saya ingat, pistia acicacia ya, seperti mikania ya itu.
Jadi seperti itu ajalah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya untuk pengetahuannya tentang tanaman invasif ya, spesies invasif. Jadi gulma ini sejenis gulma, tapi dia ibaratnya bisa menguntungkan kita juga ya. Itu jadi tidak semua gulma itu merugikan ya. Seperti itu aja lah. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Salam petani, semoga sehat selalu. Oke, mantap. Got a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Got a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene.